Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pendapatan dengan dosen pengampu, Ibu Cecilia Arum, SE, MAK, CMA. Perkenalkan, nama saya Nurmeta Kurnia Putri dengan NIM 0232000106 dari Prodi Akuntansi Reguler Pagi. Definisi pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk masuknya atau bertambahnya aset, atau berkurangnya liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas. Pengakuan pendapatan dilakukan saat pendapatan sudah direalisasikan atau dapat direalisasikan dan pendapatan sudah dihasilkan oleh entitas. Selanjutnya, dasar pengakuan pendapatan. Menurut PSAK 72, pendapatan diakui jika yang pertama, kontrak dengan pelanggan telah disetujui. Yang kedua, kewajiban pelaksanaan telah diidentifikasi. Yang ketiga, harga transaksi dapat ditentukan. Yang keempat, harga dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan. Dan yang kelima, pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Tahapan pengakuan pendapatan PSAK 72. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi. Dan yang kelima, mengakui pendapatan saat atau sepanjang pemenuhan. Kemudian, jenis-jenis pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan itu dari barang atau jasa. Dan yang kedua itu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu dari investasi. Kalau pendapatan sewa itu dari aset sewaan. Dan yang keempat itu ada royalti dan dividen. Nah, untuk royalti itu apa sih? Jadi royalti itu adalah pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak cipta. Nah, kalau dividen itu adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, seperti itu. Metode pengakuan pendapatan. Yang pertama ada penjualan barang. Nah, itu saat resiko dan manfaat utama telah dipindahkan. Yang kedua, penjualan jasa. Diakui sesuai tahap penyelesaian. Misal metode persentase penyelesaian. Yang ketiga, kontrak jangka panjang. Pengakuan berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Dan yang keempat ada penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Saat pembeli memperoleh hak milik meskipun barang belum dikirim. Akuntansi pendapatan dalam laporan keuangan. Jadi pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kemudian pengungkapan terkait pendapatan harus cukup jelas agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kemudian resiko dan manipulasi pendapatan. Resiko pendapatan dicatat terlalu tinggi untuk menutupi kerugian. Fraud terutama terjadi pada pengakuan pendapatan yang tidak tepat waktu atau tidak benar. Pentingnya pengawasan dan audit dalam pengakuan pendapatan. Nah, ini ada contoh soalnya. PT Prima Karya menandatangani kontrak senilai 24 juta pada 1 Juli 2025 untuk memberikan jasa pelatihan selama 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, September. Pembayaran dilakukan di muka pada awal kontrak. Berapa besar pendapatan yang diakui pada akhir Juli? Nah, kita selesaiin ya. Jadi ini nilai kontraknya tadi kan 24 juta. Kemudian durasi jasanya itu kan 3 bulan. Nah, pendapatan per bulan tinggal 24 juta dibagi 3, yaitu hasilnya 8 juta. Nah, itu jasa untuk bulan Juli telah diberikan ya. Jadi, pendapatan yang diakui per 31 Juli 2025 adalah 8 juta. Sisanya itu 16 juta dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas. Kesimpulannya adalah
Pendapatan merupakan elemen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan keberhasilan operasional suatu entitas dalam menghasilkan manfaat ekonomi. Pendapatan tidak selalu diakui saat kas diterima, tetapi saat entitas memenuhi kewajiban dan pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Dalam laporan keuangan, pendapatan disajikan secara jelas, wajar, dan terpisah antara pendapatan utama dan pendapatan lainnya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.